Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Hari ini saya akan berbicara tentang membangun mezbah. Jadi mezbah itu identik dengan relasi yang benar dengan Allah atau hubungan yang benar dengan Allah, dan kita akan belajar banyak tentang konteks mezbah sebagai pusat perjumpaan penyerahan dan transformasi kehidupan rohani atau pembentukan mengubah hidup rohani kita. Baik saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membuka dan membacakan ayat yang pertama yang terambil di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Mari saya jemput kita bangkit berdiri semua dan kita membacakan teks ini, karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membacakan dan mendengar firman Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Silakan duduk. Kalau kita memperhatikan catatan kitab suci, dalam seluruh catatan kitab suci, maka kita akan menemukan di situ bahwa mezbah tidak pernah berdiri atau didirikan hanya sebagai simbol ritual atau keagamaan, tetapi mezbah ini selalu didirikan untuk ruang membangun hubungan antara Allah dan manusia. Kita bisa memperhatikan itu secara seksama. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita membangun relasi atau hubungan yang benar dengan Allah. Kalau kita memperhatikan di dalam sejarah Alkitab, maka kita akan menemukan di situ bahwa mezbah itu selalu dibangun sebagai tanggapan atau respons manusia terhadap perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Saya memberikan contoh di dalam catatan kitab suci, Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20. Saya tidak membacakan di situ, cuma saya akan mengambil dari kalimat kuncinya. Di situ dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan sebagai respons daripada keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan melalui air bah dan keluarganya selamat. Jadi setelah mengalami keselamatan dari air bah itu, maka Nuh mendirikan mezbah. Kemudian kita juga akan melihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya tidak membacakan semuanya, tetapi di situ juga ada kalimat kunci yang menyatakan demikian. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan seterusnya, kemudian disambung dengan kalimat berikutnya, ia mendirikan mezbah.
Jadi Abraham membangun mezbah itu untuk menekankan suatu penting dari arti perjanjian yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Saudara bisa bayangkan ya, seorang ayah yang sudah berusia 100 tahun, kemudian seorang ibu yang berusia 75 tahun, dalam tanda kutip mandul, tidak bisa melahirkan anak. Tiba-tiba Tuhan datang dan ia berkata kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit, tak terhitung, dan seperti pasir di laut. Wah, ini tidak logis karena situasi. Tetapi karena Abraham memahami bahwa ini satu perjanjian, ikatan perjanjian yang tak main-main. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi sejarah kitab suci menyatakan bahwa mezbah itu dibangun karena ada satu ikatan perjanjian. Dan ikatan perjanjian itu tidak main-main kalau Tuhan Allah melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Maka mezbah didirikan. Kemudian yang berikut, itu pun yang terjadi pada anaknya Ishak dan cucunya Yakub. Ya, maksudnya anak Abraham dan cucu Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-25, kemudian juga Kejadian pasal 53 ayat yang ke-7, maka anak dan cucu ini mendirikan mezbah sebagai komitmen. Mereka melakukan komitmen untuk satu perjumpaan di situ. Kalau begitu saudara-saudari sekalian, mezbah yang didirikan ini apa fungsinya? Ya, saya memberikan 3 fungsi dari mezbah yang kita kenal di dalam kitab suci, yaitu yang pertama, Mazmur 50 ayat yang ke-14 berkata demikian, persembahkanlah korban syukur kepada Allah. Jadi ini adalah merupakan tempat untuk mempersembahkan korban syukur atau penyembahan. Kemudian fungsi yang kedua adalah tempat persembahan. Saya berdiri di sini sebagai seorang pendeta untuk berbicara mengenai tempat persembahan. Kadangkala banyak pendeta yang kemudian ketika berbicara tentang persembahan, wah sudah, duit, materi dan lain sebagainya. Ya, sehingga esensi atau makna dari satu persembahan itu sudah tidak ada lagi, karena semua diukur dengan nilai atau benda atau material. Sebenarnya esensi dari satu tempat persembahan itu adalah yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Ini intinya, esensi dari persembahan. Kita harus tahu, jemaat harus tahu, hamba Tuhan, pendeta harus tahu. Roma pasal 12 ayat 1 berkata demikian, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Katakan amin. Saudara mau bawa persembahan berapapun, nilainya berapapun, kalau hanya itu ada pencitraan untuk menemukan kehormatan di situ, tidak ada gunanya. Karena yang Tuhan mau adalah hidup kita. Ketika hidup kita dibawa kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang ada pada kita itu murni kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Makanya kalau ada yang bukan menyindir saudara, tetapi lebih dari itu saya menyinggung, ya. Kalau ada
pendeta-pendeta yang sudah bicara di sini persembahan, sudah kasih tahu nominalnya cuma 1.000, cuma 2.000 dan lain sebagainya, ya itu harus bertobat. Karena sebetulnya persembahan itu mulai dari diri kita. Kalau kita mulai tergerak, maka segala sesuatunya dapat kita berikan. Nah, kadangkala diberitakan, disampaikan di mimbar seperti ini. Bagaimana kalau misalnya Alden, ya, yang hanya dia dapat, belum ada penghasilan, dia dikasih persembahannya segitu, dia pasti tersinggung dong kalau, ya. Karena saya juga mengalami, saudara, saya ini anak sekolah dulu SMP, SMA, yang bersekolah karena kemurahan Tuhan. Kadangkala saya tidak punya uang, jalan kaki. Nah sekarang kalau waktu saya ada duduk di gereja, kemudian ada pendeta menghotbahkan, ini persembahanmu cuma 1.000 apa? Sedangkan uang 1.000 saya tidak ada, mau kasih bagaimana? Terpaksa, saudara, ini saya pernah saksikan di sini. Terpaksa apa yang saya lakukan. Saya memang sudah tidak punya apa-apa. Pergi ke gereja jalan kaki karena tak punya apa-apa. Ya, terpaksa waktu persembahan jalan. Ini pengalaman, saudara, ya. Waktu persembahan jalan supaya orang tahu saya kasih persembahan, padahal tidak ada. Saya taruh tangan saya begitu, ya. Ini satu kenyataan, ya, bahwa kalau kita bicara tentang konteks persembahan, kasih dulu hidupmu, katakan amin. Hidupmu dulu bawa kepada Tuhan, maka segala sesuatunya, Tuhan bisa merubah segala sesuatunya, itu menjadi sukacita yang luar biasa. Apa gunanya kalau mau memberikan? Minta-minta, datang minta-minta, biar 20 juta saudara kasih, tapi dengan buffeto, ini syukuran datang terus, ini tidak ada berkatnya. Tidak ada berkatnya, saudara. Karena cuma materimu ada di situ, tapi hidupmu tidak ada di situ. Maka kita harus memperbaiki mezbah, ya, memperbaiki mezbah persembahan ini supaya persembahan kita diterima di hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah tempat perjumpaan dan transformasi kehidupan. Itu artinya persembahan. Fungsi dari mezbah, maksudnya mezbah adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan dan transformasi kehidupan, mengubah seluruh kehidupan kita, mengubah cara pandang kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah kehidupan kita ini sampai kita melihat satu titik di sana, dan titik itu adalah serupa dengan Kristus. Itu artinya mezbah. Kalau kita memahami tiga pengertian atau fungsi dari mezbah ini, maka kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa terjadi. Coba kita lihat dulu di dalam perspektif perjanjian baru mengenai mezbah. Jadi mezbah dalam sudut pandang perjanjian baru. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15 berkata begini, saya tidak membaca seluruh ayatnya, tetapi ada kalimat kunci yang dinyatakan di situ. Ibrani 13 ayat 15 berkata demikian, marilah kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Jadi kita harus mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Itu intinya, saudara-saudari sekalian. Hari ini kita belajar tentang mezbah itu sederhana, tetapi yang Tuhan mau
pelajaran yang sesederhana pada hari ini yang Tuhan mau. Apakah kita mau melakukannya atau tidak? Itu adalah jawaban yang harus kita jawab pada hari ini bersama-sama. Karena begini saudara, saya mau menekankan di sini, minggu ini kita harus menjawab 3 pertanyaan penting pada minggu ini. Kalau di warta jemaat, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, lihat ya, di warta El Shaddai Disciple Center, warta pusat pemuridan El Shaddai, di bagian belakang di situ ada 3 pertanyaan yang harus dijawab di dalam hidup kita pada minggu ini. Yang pertama adalah, apakah saya memiliki mezbah pribadi yang terpelihara? Kapan? Kapan? Coba jawab dulu saya. Kapan terpelihara? Kapan? Setiap hari. Kemudian yang kedua, apakah aktivitas rohani saya lahir dari hubungan atau hanya kewajiban? Oh, hari Senin persekutuan doa nih, wajib ikut karena mau diabsen. Saudara datang karena absen? Ya? Mana ini haleluya? Ya? Saudara datang di dalam aktivitas rohani kita, apakah kita membangun hubungan dengan Tuhan atau tidak? Itu yang penting. Ya? Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita membuka ruang dari roh kita supaya roh Allah itu bisa masuk di dalam roh kita. Dan segala aktivitas rohani harus dimulai ketika terbangunnya roh Allah ada di dalam roh kita. Maka dari situ ada tenaga-tenaga yang baru yang luar biasa. Jangan saudara menuntut terlalu banyak mujizat kalau ini tidak dipulihkan. Jangan saudara terlalu banyak menuntut berkat. Bagaimana Tuhan melakukan kalau ini tidak dipulihkan? Pulihkan dulu relasi hubungan saudara dengan Tuhan. Baru bisa saudara bisa melihat perjalanan kehidupan, petualangan-petualangan kehidupan yang begitu luar biasa. Saudara akan melihat banyak perkara. Di situ nanti saudara akan temukan satu ruangan, di mana ruangan itu akan bertuliskan apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah timbul dalam pikiran dan hatimu, itu yang Tuhan sediakan kepadamu. Tapi kalau tidak ada pemulihan dulu mengenai hubungan dengan Tuhan, maka semua permohonan dan permintaan, keinginan, ekspektasi di dalam kehidupan itu adalah satu ruang yang disebut ruang kehampaan. Tak ada gunanya. Ya. Pertanyaan yang ketiga, area atau daerah hidup apa yang Tuhan minta untuk saya letakkan di atas mezbahnya? Area yang mana? Saya sudah tahu sebagai seorang pendeta, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengajar, saya tahu area saya di mana. Ya, untuk membangun mezbah ini. Artinya bahwa sebagai seorang dosen dan gembala harus banyak menyelidiki firman Tuhan, supaya dari situ lahir banyak hal yang Tuhan mau buat, mau berikan, rahasia dibukakan untuk disampaikan kepada jemaat. Kalau tidak demikian, maka tiap hari, tiap minggu saya akan bawa berita yang pas-pasan kepada saudara. Ya, itu tanggung jawab saya. Area saya di sini, saudara. Ya, daerah saya di sini. Kalau
jemaat baca Alkitab 5 pasal 1 hari, maka area saya bukan cuma di area jemaat. Saya harus meningkatkan kapasitas saya untuk membaca firman Tuhan. Ya, kalau saya dengar nanti di sini ada jemaat yang baca Alkitab 10 pasal 1 hari, maka tahun depan saya harus meningkatkan lagi. Karena memang tahun ini saya tingkatkan pembacaan Alkitab saya 10 pasal 1 hari. Dan bukan cuma itu area saudara, bukan cuma baca, oh sudah selesai, itu mah kewajiban yang dibilang tadi, kewajiban dalam tanda kutip ya. Tapi baca Alkitab itu begini saudara. Saudara membaca Alkitab dengan mengikuti alur semua seperti ya. Dan pada akhirnya bukan hanya seperti, dan itu nyata di mana Tuhan berbicara kepada saya waktu saya membaca Alkitab. Maka ada waktu-waktu tertentu, waktu saya baca Alkitab, air mata saya menetes saudara, karena dia sedang berbicara kepada saya pada hari itu. Ini ranah saya, ini area saya ya. Area saudara di mana? Di toko ya, di toko. Oke, membangun mesbah dengan Tuhan di toko. Dengan cara apa? Jujur membangun relasi dengan Tuhan. Di sini ada pedagang-pedagang kan yang ada timbangan-timbangan, ya. Kalau kau bangun mezbah dengan Tuhan, timbanganmu harus benar. Amin. Wah, sedikit DP amin ini, ya. Nah, timbang coklat, timbang cingke dan lain sebagainya harus betul. Itu mezbah kepada Tuhan, dan engkau membangun kejujuran di hadapan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Berarti luar biasa saudara. Wow, luar biasa. Besok, lusa dan seterusnya kita melihat perkara-perkara yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah berdusta dan berbohong kepada kita. Tetapi kalau engkau membohongi Tuhan, engkau membohongi kredibilitas kekristenanmu, maka engkau juga akan menuai kebohongan-kebohongan di dalam hidupmu. Mulai sekarang, hidup secara benar kepada Tuhan, membangun mezbah di ranahmu, di toko, di kebun, di mana saja engkau bangun mezbahmu kepada Tuhan, dan engkau melihat banyak hal yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Karena apa? Kamu adalah bait Allah, dan roh Allah diam di dalam kamu. Kalau roh Allah diam di dalam kita, maka dia mengusir semua kedustaan, semua kebohongan, semua tipuan di dalam hidup kita. Karena saya mau kasih tahu hari ini bahwa roh Allah tidak pernah memiliki karakter berdusta. Maka roh Allah masuk di dalam hati kita. Dia mengubah, mentransformasi seluruh kehidupan kita untuk menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya.